Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu pada siang ini. Tuhan, berikan kami pengetahuan, berikan kami kemampuan untuk mencerna firman-Mu sehingga kami bisa melakukan di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, supaya mereka juga menerima dan diberkati oleh firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup mereka dan terang bagi jalan mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh ruangan ini, bahkan seluruh hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa ya, selalu luar biasa di dalam kabar kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan coba belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang akan terus menguatkan dan memberkati kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita kesehari demi sehari, kita tahu bahwa hidup kita tidak lepas daripada penyertaan Tuhan. Tetapi banyak sekarang orang tidak menyadari bahwa hidupnya itu sebenarnya bukan dalam pantauan Tuhan. Saudara tahu bahwa penciptaan langit dan bumi ini Tuhan yang melakukan. Bahkan seluruh isi dunia ini pun, dari yang terbesar hingga yang terkecil, Tuhan tahu segalanya. Kalau kita sebagai makhluk tahu bahwa Tuhan itu ada, dan kita tahu bahwa Tuhan itu di atas segala hidup kita, makanya sebenarnya manusia tidak susah untuk mencoba taat dan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang saya angkat dan saya sudah renungkan, yaitu Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas segalanya. Kalimat ini berkata Tuhan di atas segalanya. Kenapa satu kalimat ini saya katakan? Tuhan yang mengatur bumi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan setiap makhluk di bumi ini akan kembali ke Tuhan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Bumi ada karena Tuhan. Situasi hari ini ada karena Tuhan mengizinkan. Bahkan hari ini saudara datang di sini karena Tuhan mengizinkan. Tuhan memantau, tetapi dari kita sebagai manusia, bagaimana kita berkata Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupku. Nah, ini perkataan seseorang yang luar biasa, Tuhan di atas segala-galanya. Tapi pertanyaan itu kembali kepada kita, apakah Tuhan di atas segalanya dalam hidupmu? Apakah Tuhan di atas segalanya dalam hidupmu? Ini tema hari ini, yaitu Tuhan di atas segalanya. Coba kita buka nas Alkitab kita. Kita coba baca firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14, berbunyi firman Tuhan. Akhir kata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulan
kesimpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar, melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kata kunci dalam kitab Pengkhotbah itu katanya adalah sia-sia. Semuanya sia-sia kata pengkhotbah. Sepertinya kita melihat, kok kitab Pengkhotbah ini pesimis sekali. Namun saya mau katakan kepada kita, pengkhotbah sebenarnya sedang mempresentasikan sebuah fakta. Apa itu faktanya? Yaitu kehidupan manusia di muka bumi. Mempresentasikan kehidupan manusia di bawah matahari, di bawah bumi ini. Dia katakan semuanya adalah kesia-siaan. Saudara boleh protes, boleh tidak, tapi pengkhotbah bilang hidup manusia itu sebenarnya sia-sia. Tapi jangan pesimis dulu, karena ada kesimpulannya. Hidup manusia ini lahir untuk mati. Selalu saya katakan, kita lahir, besar, remaja, pemuda, menikah, punya anak, menjadi nenek, selesai. Hidup kita sia-sia kalau kita pikir. Tetapi ada yang dikatakan Tuhan supaya tidak sia-sia. Hari ini kita mau belajar. Saudara, pengkhotbah berkata bahwa hidup sia-sia. Tetapi di lain sisi, pengkhotbah memberikan sebuah kesimpulan klimaks di dalam pasal 12 ayat 9 sampai 14. Dia berikan kesimpulan sekaligus jawaban atas kata sia-sia tadi dalam hidup manusia, yaitu ada satu, supaya hidup kita tidak sia-sia. Dia katakan apa? Supaya hidup kita tidak sia-sia adalah takut akan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak memegang firman Tuhan, maka akan berakhir dengan sia-sia. Apa? Sia-sia kalau tidak takut akan Tuhan. Bapak ibu saudaraku, selanjutnya kita lihat mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ini satu pertanyaan. Mengapa saya dan Anda menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Karena banyak orang tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya. Mereka tempatkan Tuhan nomor 3, 4, 5. Bahkan ada yang menempatkan Tuhan nomor terakhir. Kenapa? Tapi hari ini pengkhotbah mengajarkan kepada kita, mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Yang pertama, agar hidup kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang pertama, mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, yaitu agar hidup kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ayat 13. Saudara lihat ayat 13 di sana. Dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi saya mau katakan kepada kita, hidup yang takut akan Tuhan itu, saya katakan, takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Jangan bilang orang, aku takut Tuhan tapi tidak mau melakukan firman. Gak bisa. Orang yang takut Tuhan harus melakukan perintah Tuhan, seperti dua sisi mata uang. Saudaraku, hiduplah kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kenapa? Karena waktu kita hidup, kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau begitu, setelah hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, apa yang saya dapat? Apa saya nikmati? Yang saudara nikmati adalah saudara akan dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak ibu saudaraku, saudara takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, saudara akan semakin dekat kepada Tuhan.
Dulu jauh, dekat. Saudara tahu apa yang terjadi saudara kalau dekat dengan Tuhan? Cara pikir saudara itu lebih enjoy. Saudara tahu kehidupan dunia. Hati saudara itu lebih lemah lembut. Damai sejahtera saudara itu saudara dapat. Jadi waktu saudara hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara dekat terus kepada Tuhan. Tetapi orang yang hidup dan takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, dia akan dekat dengan Tuhan. Bukti kedekatannya apa? Dia rajin menyembah Tuhan. Bukti kedekatannya apa? Dia menghormati Tuhan. Yang penting hidup kita, Tuhan ini nikmati, bersyukur, jalani, usaha, udah. Bernilai, udah, selesai. Jadi itu yang saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama tadi saudaraku, supaya kita mendekat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, kita menyembah dan menghormatinya. Sembah Dia, hormat Dia dalam hidupmu. Tuhan itu seperti Dia bersama dengan kamu. Hormat sekali. Orang yang hormat sama Tuhan, dia takut berbuat dosa. Karena Tuhan selalu ada di dekat. Dia hormat sekali sama Tuhan. Ya. Hidup kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, selain kita membawa kita mendekat kepadanya, menyembah dan menghormatinya, yang terpenting adalah melakukan semuanya dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tahu apa yang ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Dia bilang seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudah berapa banyak anak Tuhan yang hanya datang ke gereja, mendengar, pulang gereja, lupa. Itu disebut penipu. Saya nggak tanggung-tanggung, maaf. Orang yang datang ke gereja, terus kemudian dia dengar, amin, haleluya, puji Tuhan, pulang ke gereja dia lupa, dia tidak lakukan. Saya bilang dia penipu, karena firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Maka saya nggak mau jadi penipu. Maka banyak orang-orang Kristen yang jadi penipu. Kenapa? Datang ke gereja, amin, haleluya, puji Tuhan, dia bagus, tapi tidak pernah mau melakukan firman. Saya bilang dia penipu. Nah ditanya, bagaimana dengan saya coba melakukan firman, tapi saya tidak sempurna. Waktu saya melakukan, jatuh lagi, saya coba melakukannya sampai mampu. Belajar melakukannya. Kalau kamu belajar masih sudah tidak sempurna, Tuhan ngerti, yang penting kamu mampu. Itu bukan penipu kalau sudah berusaha. Kalau sudah melakukan firman Tuhan dengan usaha, itu bukan penipu. Tapi penipu itu bilang, iya, dia mampu, tapi tak mau melakukan. Penipu. Kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20. Yang terpenting lakukan firman Tuhan itu. Nah, waktu kamu hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, maka kamu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kamu akan mendekat kepadanya. Kamu semakin menyembah dan menghormatinya. Dan melakukan firman Tuhan itu tidak susah. Saudara akan melakukannya dengan nyata. Kasih nyata. Apalagi saudara, pikiran nyata. Apa yang terjadi nyata. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi tipu menipu. Tidak ada lagi ketidakjujuran. Nah, masih orang menyimpan ketidakjujuran, susah sendiri. Masih menyimpan segala sesuatu dalam hidupnya, susah sendiri. Tuhan bilang, ya kamu yang salah. Ngapain kamu simpan-simpan dosa? Maka hidup orang Kristen itu sebenarnya hidup yang dengan keluarga, dengan Tuhan, dengan anak-anak. Tanya sama anak-anak saya ini. Saya hidup dengan mereka seperti sahabat. Kalau saya salah, dikoreksi. Tapi kalau mereka salah, saya koreksi. Kalau mereka marah, aku marah. Karena saya orang tua. Dompet saya nggak pernah ini dompet tadi tinggal 10.000 di dalam. Duit pak, nggak pernah. Saya bilang hari ini kita agak susah, kalian harus berdoa supaya mereka bertanggung jawab juga. Tapi akan berusaha kalian berdoa dan kalian tetap juga harus melakukan itu. Saya bilang pernah dan saya selalu ingatkan di dalam renungan malam.
Jangan kira karena bapakmu di pendeta, kamu bisa masuk surga. Saya bilang Deva, kamu bisa masuk neraka. Kalau kamu tidak melakukan firman. Kamu hadir di keluarga ini, itu karena Tuhan yang nyuruh kamu. Jadi kamu menghormati papi bukan hanya karena papimu ini adalah yang atau mamimu yang melahirkan kamu, tapi karena Tuhan yang ada di dalam hatimu. Kau harus hormati bapamu, biar damai sejahtera ada dalam diri. Saya ngomong mereka begitu. Hidup kita takut akan Tuhan dan melakukan firman. Itu yang pertama sekali. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Yang pertama, hidup kita akan takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, membawa kita mendekat kepadanya, menyembahnya, menghormatinya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Yang kedua, hidup kita menjadi berarti, bermakna. Saya berkata kepada dia, apa yang terjadi saudara? Hidupmu berarti dan bermakna. Kenapa hidupmu berarti dan bermakna? Karena kamu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan itu di atas segala-galanya, sehingga hidupmu bermakna. Semangat. Ya, saya orang paling semangat. Tanya di rumah biasa. Saya kalau udah lagi pagi-pagi, saya godain istri, saya coba ting. Nah, ketawa nih, saya begitu. Saya lihat anak saya, Inel, saya sering gangguin dia, godain dia sering godain. Kenapa semangat gitu loh? Tapi beban hidup tetap banyak. Kok bisa? Rahasianya apa, Om? Tuhan di atas segalanya. Rahasianya apa, Om? Karena saya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, hidup saya jadi bermakna. Luar biasa bermakna. Tuhan tidak akan menempatkan masalah itu melebihi dari kemampuan kita, kata firman Tuhan. Karena nggak baca firman Tuhan, makanya dia pusing tujuh keliling. Saya tahu, makanya kalau ada masalah di rumah, udah aku bujur saja. Aku udah takut. Aku tidak pernah takut masalah. Mau di gereja, di rumah tangga, di usaha, di kerjaan, aku tidak pernah takut. Yang penting aku tidak berbuat dosa. Gak pernah takut. Biar dibilang, kau kerek, puji Tuhan, kau hamba Tuhan gak benar. Amin. Terserah kau hina. Maka teman saya kemarin kan ejek-ejek saya. Kau bilang, hina aja, saya ini sudah keset, Pak, udah gak bisa lagi, udah mentok. Nah, kau hina pun terserah kau lah. Urusan kau. Nah, kamu lebih hina, saya lebih semangat. Nggak apa-apa. Yang menikmati itu kan saya, bermakna hidup saya. Rahasianya, tempatkan Tuhan di atas segala. Tidak semua orang bisa punya hidup bermakna di dunia. Nah, waktu hidup pun berarti apa? Aku memberi buah yang baik. Kepada siapa aku memberi buah yang baik? Pertama, kepada diriku. Aku menikmati. Saudara kalau berkata kamu optimis tapi tidak menikmati hidup, kamu penipu, membohongi diri sendiri. Di sini menikmati hidup, jangan malu-malu. Kalau belum menikmati hidup, gak apa-apa, doa. Kalau gak mampu, tanya Om kasih rahasia. Aku menikmati hidup sekarang. Saya mengatakan memberi buah yang baik untuk diri kita, apalagi untuk istri kita atau untuk suami kita. Ngapain kamu sok-sok bisa, tapi buah kamu tidak dirasakan istrimu, penipu. Saya bilang. Ngapain kau baik-baik depan orang, istrimu dan penipu? Buah yang baik apa yang ada? Berikan saja. Makanya saya dengan istri, mau kau ambil apa lagi? Ini handphone, kau ceklah. Dompet, kau ceklah. Apa lagi? Mau kau cek apa lagi? Tapi kalau dia udah cek, masih bilang, kok kamu begitu? Itu urusan kau sama Tuhan lah. Udah kubuka semua, kau masih ngeluh. Itu nggak beli lagi saya. Saya kalau udah terus terang, fair, orangnya nggak mau terima. Aku nggak mau dengar, langsung telingaku begini. Kenapa? Kita sudah terbuka besar-besar, ngapain lagi kita dengar? Saya coba. Saya mau katakan buat kita, buah yang baik kita yang rasakan, orang dekat kita,
orang gereja kita baru orang buah. Jadi kalau buah itu saudara tidak rasakan, tapi saudara berbuah. Saya suka nyumbang, iya saya tahu. Saudara suka ikut aksi sosial, saya tahu. Tapi kamu nikmati nggak buahnya? Enggak, nol, penipu. Saya bilang, itu kata firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong Pak Walinya, firman Tuhan. Itu yang saya bilang. Rasakan dulu firman Tuhan itu. Nikmati dulu buahmu. Kalau buahmu sendiri kamu tidak nikmati, jangan berharap orang lain mampu menikmati buahmu. Saya mau katakan buat kita, buah yang baik itu nikmati, seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sukacita kekal lahir dari hati dan pikiran. Ini pasal 4 ayat 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana sukacita itu ada? Kadang hidup kita berarti, bermakna. Tidak mungkin orang bersukacita kalau hidupnya tidak ada arti. Arti seperti apa buah itu? Banyak orang. Kenapa kamu kerja? Teman-teman saya, untuk anak saya dan untuk anak cucu saya. Betul. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya, Bapak gimana? Menikmati nggak buah? Enggak apa-apa. Biar saya susah-susah. Yang penting anak cucu saya itu enak dan tentram. Itu benar atau salah? Di dunia benar. Kalau menurut saya firman Tuhan salah. Salah. Aku susah tiap hari. Aku gini. Hatiku terluka. Gini. Untuk apa? Untuk anak istri. Terus kau sendiri? Pokoknya saya hancur. Jangan gitulah. Nggak mau Tuhan begitu. Kita mau bahwa hidup kita itu kita nikmati. Dan orang-orang yang di luar diri istri dan anak kita pun kita sayangi dengan kenikmatan sukacita. Kalau ada yang seperti itu, bertobat saya. Ngapain kamu hidup di dunia ini, tapi kamu tidak nikmati? Nikmati dulu, baru bagi ke orang lain. Saya menikmati sukacita. Saya mau tularkan ke istri saya. Hidup kita bermakna, memberi buah yang baik, memancarkan sukacita. Apalagi firman Tuhan menjadi hidup dalam diri kita. Tahu firman Tuhan? Saudara, firman itu Roh Kudus. Firman itu Tuhan. Saudara kalau pegang firman itu, janji firman, itu berkatnya banyak. Oh, seperti yang ada di Alkitab katanya. Di dalam ini. Tapi tidak dia hidupi firman itu. Tidak hidup di dalam dirinya. Coba baca sedikit firman. Firman yang ada di situ banyak. Seperti ini. Coba Filipi pasal 2 ayat 16. Saya baca buat kita. Filipi pasal 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa yang dipegang di situ? Aku kalau susah-susah di bumi, itu nikmat. Aku berlomba-lomba, aku nikmat. Hidupi firman itu bermakna dalam hidupmu, saudara. Jangan khawatir, saudaraku. Ya, jadi firman Tuhan menjadi hidup di dalam diri kita. Kenapa saya katakan tadi? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Yaitu hidup kita supaya takut akan Tuhan dan melakukan firman. Itu maksud. Yang kedua adalah supaya hidup kita berarti dan bermakna. Terserah mau hidup kita di dunia ini 10 tahun ke 20 tahun, gak apa-apa, yang penting berarti dan bermakna. Karena hidup kita lahir untuk mati. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu marilah kita takut akan Tuhan. Kesimpulannya, oleh karena itu marilah kita takut akan Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan begitu hidup kita akan berakhir dengan sukacita. Jadi
Pengkhotbah yang berkata sia-sia tidak berlaku buat hidup saya, tapi berlaku di ayat terakhirnya. Karena takut akan Tuhan, maka yang sia-sia menjadi berarti. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, maka betul yang dibilang pengkhotbah, semua sia-sia. Tapi kalau takut akan Tuhan, yang sia-sia jadi bermakna. Biasa kan? Sampai kapanpun juga kita mau menghidupi firman Tuhan supaya tidak berakhir dengan sia-sia, kita mesti optimis dan setia pada firman Tuhan dan menuntun kepada hidup sejati. Jadilah hidup orang Kristen yang sejati. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya hidup kita? Yang pertama, hidup kita takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Saat kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka hidup kita menjadi takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua adalah hidup kita berarti dan bermakna. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Ya, itu yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita memang orang berdosa, kita orang kekurangan, kita orang penuh masalah. Tapi waktu kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudaraku, saudara mampu melakukan firman, saudara akan semakin takut sama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin saudara hidup berarti dan bermakna. Itulah yang kemudian akan menjadi kehidupan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang pertama, hidup kita menjadi takut akan Tuhan dan melakukan firman. Yang kedua, hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sangat baik dan amat baik. Karena di pagi hari menjelang siang ini, Tuhan berikan kami satu firman Tuhan yang luar biasa. Kami mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saat kami menempatkan Tuhan di atas segala-gala hidup kami, maka hidup kami menjadi takut akan Tuhan. Hidup kami mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Saat kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga hidup kami menjadi berarti dan bermakna, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang luar biasa hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah diberitakan, berkatilah firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.